Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar sekalian, kelas 10 agama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang masih berikan kesempatan kepada kita untuk menuntut ilmu, walaupun dapat disampaikan dari jarak jauh. Kita melakukan daring dengan harapan Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada kita ilmu manfaat. Salawat serta salam mari bersama kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pelajar sekalian, para penuntut ilmu dalam 10 agama dalam kajian akhlak tasawuf. Ketahui oleh kamu sekalian bahwa beberapa pokok bahasan yang akan kita sampaikan dengan tema-tema yang menarik. Yang pertama adalah tentang pergaulan remaja. Para pelajar sekalian, seiring masa pertumbuhan, alangkah indahnya bila kita ikuti dengan masa perkembangan potensi kita sebagai anak remaja. Masa remaja sebagai masa potensial dan menentukan bagi pembentukan karakter seseorang. Oleh sebab itu, orang tua dan lingkungan sekitar serta remaja itu sendiri harus mampu mendorong diri seseorang remaja kepada hal-hal atau kegiatan yang positif. Remaja sekarang adalah cermin masa depan bangsa. Kalau kita sebagai remaja sudah rusak moralnya, maka masa depan bangsa pun akan menjadi suram. Karena remaja akan menerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa ini. Majunya teknologi informasi menjadi tantangan tersendiri bagi remaja masa kini. Menjaga diri agar tidak masuk dalam pergaulan bebas merupakan tugas utamanya. Godaan yang begitu kuat akan menjadikan remaja lepas dalam pergaulan dan bertindak. Oleh sebab itu, memperkuat keimanan dan pengetahuan untuk menghindarkan remaja dari pergaulan bebas yang mengancam moral bangsa, ya seperti pacaran, perzinahan, atau free sex, perkelahian, geng-gengan dan sebagainya, harus dilakukan oleh remaja itu sendiri, orang tua dan lingkungan sosial sebagai pengontrolnya. Nah, para pelajar sekalian, sebab itulah kita perlu mendidik diri kita untuk berakhlakul karimah. Tujuannya apa? Tujuan agar terbentuk karakter pribadi yang islami, sehingga kita dicintai Allah dan cintai sama manusia. Para pelajar sekalian, dengan bahasan kita pergaulan remaja. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu lainnya. Pergaulan juga bisa dilakukan oleh individu dengan kelompok. Sebagai makhluk sosial, manusia pasti berinteraksi dengan manusia lain. Pergaulan berpengaruh besar dalam membentukkan kepribadian seseorang. Dengan begitu, pergaulan akan mencerminkan kepribadiannya. Jika pergaulannya positif, maka kepribadiannya pun positif. Sebaliknya, jika pergaulannya adalah pergaulan negatif, maka kepribadiannya pun juga negatif. Remaja atau adolescence berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Masa remaja menunjukkan dengan jelas sifat transisi atau peralihan karena remaja belum memperoleh status dewasa. Masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. Dalam masa ini anak mengalami masa pertumbuhan dan masa perkembangan fisiknya maupun perkembangan psikisnya. Pada masa ini terjadi proses pematangan, baik itu pematangan fisik maupun psikologis. Para pelajar sekalian, bagaimana cara kita menerapkan akhlak terpuji dalam pergaulan remaja? Dan ini sangat penting bagi kamu sekalian. Dalam pergaulan sehari-hari di tengah masyarakat, seorang remaja harus memiliki prinsip yang kuat. Nah, mau tahu apa prinsip itu? Yang pertama, memiliki kemampuan controlling dan membawa diri di mana berada. Sesuai yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang artinya, bertakwalah dimanapun kamu berada.
Yang kedua, mencari kawan yang soleh dan dapat memotivasi untuk mengembangkan kemampuan diri. Yang ketiga, mengembangkan sikap konsisten, disiplin, bertanggung jawab terhadap semua tugas yang diemban sehingga dapat mempersiapkan masa depan yang gemilang. Yang keempat, mengembangkan kemampuan diri untuk mencapai prestasi ataupun kematangan diri sehingga memiliki kemampuan dan modal yang cukup untuk menyongsong masa depan. Tidak mudah larut dalam kesenangan dan pergaulan bebas, karena kebiasaan ini akan menguras segala kemampuan dan dapat menghancurkan masa depan. Yang terakhir, menutup aurat dan berbusana sepantasnya sesuai dengan norma-norma sosial, adat, dan agama. Nah, bila kita tahu prinsip-prinsip ini sebagai remaja, kita juga harus memahami contoh-contoh pergaulan remaja yang tidak sesuai dengan akhlakul Islam. Untuk apa mengetahui ini? Supaya kita jangan mencontoh akhlak-akhlak yang tidak baik ini. Apa contoh pergaulan remaja yang tidak sesuai dengan akhlak Islam? Adalah di usia remaja dalam rangka pencarian jati diri atau identitas diri. Pada usia ini remaja menghadapi dua hal penting, yakni dirinya sendiri dan dunia luar, eksternal, seperti lingkungan. Di antara dua hal tersebut terkadang terjadi keserasian atau bahkan kontradiksi. Dalam menghadapi dua hal tersebut, remaja terkadang terjebak dalam kecemasan, ketidakpastian, dan kebingungan. Hal seperti inilah yang biasanya menyebabkan remaja jatuh kepada perilaku yang membahayakan dirinya atau orang lain. Nah, oleh sebab itu, remaja harus mendapatkan bimbingan, contoh dan pendidikan yang baik sesuai dengan akhlak Islam. Para pelajar sekalian, akhir-akhir ini sering terdengar di berbagai media massa tentang perilaku remaja yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan akhlak Islam. Umpamanya perkelahian massal antar remaja, perusakan bus kota, perampokan bus, penodongan, penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, pemerkosaan, pembunuhan, pelacuran, perzinahan dan sebagainya. Menghindari perbuatan-perbuatan menyimpang tersebut merupakan tugas remaja dan kita semua untuk mengarahkan, menasihati, dan membimbing mereka ke perbuatan-perbuatan yang baik. Oleh sebab itu, setiap remaja harus mawas diri dengan cara menghindari perilaku-perilaku negatif itu. Bagaimana cara menghindari perilaku-perilaku negatif itu? Yang pertama, bermalas-malas dan suka menunda pekerjaan. Itu mesti dihindari. Yang kedua, mementingkan bermain atau santai daripada belajar. Yang ketiga, suka keluyuran atau menghabiskan waktu tanpa agenda dan tujuan yang jelas. Yang keempat, ragu-ragu atau bimbang dalam memutuskan sesuatu. Yang kelima, sering mengecilkan kemampuan dan potensi diri sendiri. Yang keenam, mudah larut dalam berbagai kesenangan tanpa perhitungan akibatnya. Yang ketujuh, kecenderungan untuk mengabaikan segala kebiasaan yang baik. Ini yang terakhir, yang kedelapan, munculnya praktik hidup sehari-hari dengan gaya hidup penuh santai, duduk-duduk di pinggir jalan, bermain dalam memakan waktu yang lama hingga melupakan tugas pokok sebagai anak dan pelajar, bersenda gurau berlebihan, menonton TV berlebihan, serta menonton hiburan yang bersifat hura-hura dan tidak mendidik. Demikian kajian akhlak tasawuf kita pada pagi yang berbahagia ini. Kita akan lanjutkan kajian akhlak tasawuf kita untuk kelas 10 agama dengan tema contoh akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.